Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang dalil bertabarruk di makam orang-orang soleh. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu dalil, karena kalau tidak paham terhadap apa itu dalil, maka percuma menjelaskan dalil-dalil tabarruk. Jadi sebelum kami jelaskan dalil tabarruk, maka harus paham dulu tentang apa itu dalil. Dan bisa dilihat pada video saya sebelumnya. Jadi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang dalil tabarruk di makam orang soleh. Sebelum saya menjelaskan dalil tabarruk di makam orang soleh, maka yang perlu dipahami adalah apa yang dimaksud tabarruk itu sendiri. Jadi jangan sampai salah paham tentang tabarruk yang kita jadikan amaliyah tersebut. Di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha disebutkan, Yambagi an na'lama anna tabarruka laisa huwa illa tawassulan ilallahi subhanahu wa ta'ala bidzalikal mutabarraki bihi sawa'un akana afaron au makanan au syahson. Maksudnya tabarruk itu tidak lain hanyalah wasilah untuk sampai kepada Allah dengan melalui sesuatu yang kita tabarruki, baik itu berupa peninggalan, tempat, atau seseorang. Dari hal ini maka dapat dipahami bahwa tabarruk itu bukan meyakini bahwa sesuatu yang ditabarruki itulah yang memberikan kebaikan kepada kita. Bukanlah makam orang soleh yang memberikan kebaikan kepada kita. Itu hanyalah jalan atau wasilah agar doa-doa kita, hajat-hajat kita itu mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang perlu dipahami bahwa tabarruk itu hanyalah wasilah, perantara saja. Tentang masalah wasilah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan buatlah wasilah, perantara. Ini artinya wasilah itu dianjurkan oleh Allah. Nah, lalu apa hubungannya ayat ini dengan bertabarruk di makam orang soleh? Tentu ada hubungannya. Di dalam ilmu usul fiqh ada yang disebut namanya mutlak dan muqayyad. Artinya dalil itu di dalam ilmu usul fiqh ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat muqayyad. Katanya di dalam ilmu usul fiqh, ketika dalil itu bersifat mutlak, maka harus dibawa kepada kemutlakannya selama tidak ada yang mengkoyitinya, selama tidak ada yang mentakyidnya, maka harus dibawa kepada kemutlakannya. Dalam kitab Al-Luma dijelaskan, Fa'in waradal hitabu mutlaqan la muqayyida lahu humila ala itlaqihi. Artinya jika hitab Allah atau Rasulullah ini datang dengan bentuk yang mutlak dan tidak ada yang mentakyid, artinya tidak ada yang membatasi, maka ini harus dibawa kepada kemutlakannya. Ketika Allah memerintahkan untuk membuat wasilah, ayat tersebut ini bersifat mutlak, tidak membatasi kepada wasilah bi amali nafsihi atau wasilah bi shaumi atau yang lainnya. Allah hanya mengatakan wabtahu ilaihil wasilah. Ini artinya wasilah itu bersifat mutlak. Oleh karena itu maka boleh kita menjadikan wasilah dengan amal perbuatan kita sendiri seperti berpuasa, sholat, dan sedekah dan sebagainya. Dan kita juga boleh berwasilah melalui orang lain, melalui peninggalan-peninggalan orang soleh, atau melalui makam-makam orang soleh. Karena ayat tersebut bersifat mutlak dan tidak dibatasi. Beda halnya ketika dalil tersebut ini terbatas. Contohnya, kita disunahkan berpuasa sunnah. Akan tetapi ada
dalil lain yang membatasi terhadap kesunahan kita berpuasa. Contohnya, kita dilarang berpuasa di hari raya atau di hari tasyrik. Ini berarti kesunahan berpuasa dari dalil tersebut itu terbatas kepada hari-hari selain yang telah disebutkan tadi, selain hari raya, hari tasyrik, dan hari syak atau hari-hari yang memang dilarang oleh syariat Islam. Oleh karena itu, andai ternyata Mas Heri Pras atau Ustadz Tamrin ini memaksa dalil itu harus berbentuk Rasulullah bertabaruk di makam orang soleh atau para sahabat bertabaruk di makam orang soleh dan disaksikan oleh Rasulullah yang sore seperti itu, maka saya pun juga akan bertanya kepada Mas Tamrin, Mas Heri Pras dan Ustadz Tamrin, apakah Anda juga punya dalil yang sore bahwa Rasulullah itu bersahur ketika jam 3 malam? Kalau Anda kemudian menjawab, tuh jam 3 malam itu kan juga masuk kategori malam. Saya pun juga akan menjawab bahwa bertabaruk di makam orang soleh itu juga masuk kategori wasilah. Itu adalah dalil tentang bertabaruk kepada makam-makam orang soleh. Secara usul fiqh maka ini sudah dibenarkan. Itu dalil yang pertama. Yang kedua dalilnya, para sahabat ketika melakukan tabaruk ke makam Rasulullah, ini tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkarinya. Tidak ada tabi'in yang mengingkarinya. Ini artinya bahwa amaliyah bertabaruk di makam orang soleh itu termasuk ijma sukuti. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ijma itu termasuk bagian dari dalil. Sehingga kalau Anda menolak kepada ijma sebagai dalil, maka Anda tidak masuk kepada umat muslim yang sawadul a'zam. Kalau Anda tidak masuk kepada as-sawadul a'zam, maka berarti Anda sudah keluar dari hadis Nabi, la tajtami'u ummati 'alad dhalalah fa in ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Jadi katanya Rasulullah, umatku itu tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Kalau ternyata ada perbedaan pendapat, maka ikutilah sawadul a'zam, kelompok yang paling banyak. Ini dalil yang kedua. Sehingga dengan demikian, ada beberapa kesalahan dari kubu Mas Heri Pras. Yang pertama kesalahannya adalah menggunakan konsep pribadi bukan konsep umum dalam Islam untuk menghakimi orang lain yang tidak menggunakan konsepnya sendiri. Dua, menyangka dalil hanya sebatas Al-Quran dan hadis. Tiga, tidak paham cara berdalil, menyangka bahwa dalil dalam ibadah harus bersifat khusus kepada objek perbuatannya. Yang keempat, salah paham dalam memahami tabarruk dengan kuburan orang soleh. Menyangka bertabarruk melalui makam orang soleh, menganggap makam tersebutlah yang memberikan kebaikan, padahal sesungguhnya kami tetap meyakini Allah yang memberikan kebaikan. Dari hal tersebut, saya ingin memberikan saran kepada Mas Heri Pras dan juga Ustadz Tamrin, sebaiknya bertobat dan kembali ke jalan yang biasa dilakukan oleh umat Islam secara umum. Jangan mengada-ngada hukum yang tidak ada dalilnya, biar Anda tidak semakin sesat dan tidak menyesatkan orang awam yang masih belum banyak mengetahui agama Islam. Jika Mas Heri Pras itu hanya sesat dengan dirinya sendiri, Anda meyakini tabaruk itu syirik dan sebagainya, tapi tidak berkuar-kuar di depan orang banyak, maka silahkan. Persoalannya yang kami khawatirkan, Anda sudah berkuar-kuar di depan orang banyak, tapi Anda sendiri tidak paham terhadap dalil. Ini namanya Anda sedang menyesatkan orang lain. Semoga Anda sadar dan semoga
mendapatkan hidayah dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.